Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR Code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Laftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece. Apa yang bukan? Sunny Go! Dan lagi-lagi kita spesial edisi bedah teori. Wih. Suara gue bindeng. Mendem, Karena suaranya semar mendem. Gue baru aja membaik ya, jadi kemarin sakit, ngedrop banget ya. Oh, drop banget. Kenapa tuh? Lu lagi full banget jadwalnya atau gimana? Anak gue sakit. Habis itu bini gue. Oh iya, benar. Dan gue selalu belakangan. Terakhir ya, seorang Terakhir. ayah tuh terakhir ya. Karena dia adalah penjaga dari anak dan ibunya. Ya ampun. Aduh. Untung enakan, jadi gue bisa tapping. Alhamdulillah. Tapi suara gue begini gitu. Seenggaknya lu nggak saryawan? Ya, masih sedikit. Oh masih juga, sakit Karena tuh double. Itu tuh nggak sembuh digetok anak gue, sembuh digetok. Jadi Iya. kacau dah. Nah, ini kita tapping di hari yang sama, tapi ini spesial yang beda teori ya. Jadi ini hari Jumat tuh kayak berarti ya. Yes. Dan masih di seputar chapter 1185. Kali ini teori yang akan kita bedah. Oh, Apa tuh? Saweria kemarin ada yang ngewer. Wow, ada. Tapi dia nggak mau ngasih teori. Oh, nggak mau ngasih teori. Mau menikmati teori Nakama aja. Oh gitu. Jadi gimana nih? Jadi kita bacain teori yang paling hot aja. Iya, dari Udaron aja. Dari Udaron. Karena oke. cuma dia yang nyawer yang benar. Oh iya. Benar-benar. Dia nyawer 500.000. Oh. Terima kasih banyak. Ada namanya nggak? Makanya gue lupa namanya siapa. Enggak. Tapi dia emang sering dia nyawer. Oh, sering nyawer. Ini ada minuman kita nih. Oh ya, Masuk. silakan di dulu. Siapa namanya? Namanya TWZ apa siapa gitu. terima kasih banyak Mas Doni. Tuah Dwi Terima Sacong. kasih. Tuah Dwi Sacong. Tuah Dwi Sacong. Iya. Terima kasih banyak Abang Kakak Bung. Dia masuk Tuah Dwi padahal Sacong. bisa gue telepon atau bisa gue panggil. Iya, benar. Tapi Benar, dia bisa nggak- loh. Dia tidak menyematkan nomor handphone. Iya. Dan Oh, tidak menyematkan sayang sekali. Instagram ya. Oh. Dia cuma ngomong nggak punya teori apa-apa, menikmati teori Iya, dari selalu Nakama telepon aja. gitu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Atau ini aja saranin mau teori yang mana gitu ya, bukan teori dia. Bener. Oh, ini nih teori Udaron rame nih, Bang, gitu. Terima kasih sawerannya. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan membahas teorinya Udaron lagi ya. Tentang apa nih? Ini tentang hubungan antara Brook dan Kurohige. Oh, ada Udaron bikin ya? Iya, silakan Janjil, bacain Cil. Oh, oke, bentar gue baca dulu ya, karena gue belum baca nih. Oke, ternyata Udaron menemukan banyak sekali kemiripan ya. Kemiripan antara Brook dengan Teach. Oh iya. Ya, Apa aja tuh? pertama sama-sama lahir tanggal 3. Oh. Tapi yang 1 April, yang 1 Agustus. April siapa? April itu Brook. Oke. Ya, April, Blackbird itu Agustus tanggal 3. Terus, iya benar. Apa? Enggak lagi gue. Wah, iblisnya namanya mirip. Mirip Yami Yami dan Yomi Yomi. Iya, Yomi dan Yomi gitu. Iya. Terus sama-sama dari West Blue. Iya. Ada apa dengan West Blue ya? Kayaknya memang Kayak kebanyakan negara-negara yang di One Piece yang dihancurkan tuh di benar. West Blue dah. Gue ngerasa ya, kayaknya tuh West Blue tuh ya menurut gue mungkin semua laut punya potensi ya, tapi kayaknya West Blue tuh banyak orang pinternya nggak sih? Nah, kan kalau East Blue dibilang laut yang paling lemah. Paling lemah. North Blue tuh gua nggak tahu apa lupa. Iya, benar. East Blue, West Blue. North Blue kayaknya negeri ini deh, negeri cerita deh. Kayak banyak cerita-cerita dari bener. situ deh. South Blue tuh kayak apa ya? South Blue tuh Gak tau lah apalah. nggak banyak ya informasi South Blue ya. Tolong kasih tahu ya kalau ada ya. Tapi kayaknya West Blue bener, gue juga ngerasa. West Blue tuh kayak O'Hara dihancurin. Siapa lagi gitu ya? Iya, Oh, God Valley di West Blue. itu dia, memang. Oke, lanjut. Oke, yang satu diadopsi lah sama Raja Levan. Si Brook. Oh, Brook, Yang bener. satu diadopsi sama Whitebird.
sama Oyaji, sama-sama diangkat ya, dua-duanya kayak gembel, nggak ada Iya. nggak ada arah ya, dua-duanya kan nggak ada arah tuh. Betul. Terus, oh ya, si Brook ini di Florian Triangle, di kapal, istilahnya terdampar ya. Iya. Terdampar di kapalnya Florian Triangle selama 50 tahun. Oke. Brook. Kalau Blackbird, dia terdampar di kapalnya Oyaji 20 tahun. Oh. Gitu. Mungkin sama-sama ada di kapal orang. Ah. Iya, gitu. Tapi akhirnya kan pergi. Brook akhirnya sama Luffy, Iya, Blackbird iya. akhirnya jalan sendiri, Iya. gitu kan. Oh iya benar. Apa? Di Brook ninggalin Labun, Iya. Paus. Hmm. Blackbird ninggalin kapalnya Whitebird yang bentuknya Paus juga. Oh, meninggalkan. Meninggalkan. Oh, Apa oke. Moby Dick ya? Moby Dick. Moby Dick sama-sama meninggalkan Paus, tapi yang Oh. satu Paus secara harfiah, yang Iya, satu iya, Paus iya, secara ini ya. Oh iya ya. Sama ya, sama ya. Iya benar-benar. Brook itu kayak dijadikan image dari Jolly Roger ya, karena tengkorak ya. Iya. Image-nya Brook adalah Jolly Roger-nya dari para Iya, semua bajak laut. semua bajak laut One Piece. Nah, kalau si Blackbird juga image-nya itu paling bajak laut di One Piece. Oh. Iya nggak? Memang brandingnya tuh jadinya kalau kita lihat mereka berdua, kalau lu mau lihat paling One Piece ya, paling bajak laut, paling pirate itu ya di mereka berdua sih sebenarnya. Karena Blackbeard kan itu ya, apa namanya? Secara bajak laut selain One Piece itu selalu ada nama Terima Blackbeard kasih tuh. Wah, banyak. terima kasih. Kanan kita nih, Nachos nih. Nachos dari One Piece Cafe ya. Favorit kita. Yang mau datang One Piece Cafe langsung aja ke Senayan Park. Betul, lantai paling Bawah. bawah. Terus ayahnya nih, ini kayak katanya ada kemiripan antara Leuven sama Rox ya. Dari wajah udah mirip ya, dari wajah udah mirip, hidung udah mirip, apa segala macam. Sama-sama dari kegelapan di era bajak laut. Iya. Iya ya. Terus kemungkinan ini adalah image dari black slave atau apa namanya, budak yang hitam lah. Budak kulit hitam. Kan memang si Brook itu juga kepingin ya melihat kehidupan orang-orang yang sekolah musik apa segala macam. Dia nggak di penjara sih, cuma kan Iya, dia ada di kalangan bawah yang termarginalkan lah gitu kan. Sedangkan Brook literally budak. Kurohige ya, Blackbird benar-benar malah budak ya, malah sudah dibudakin. Tapi bedanya Brook itu cheerful. Kalau Blackbird dendaman. Bedanya itu. Tapi masa lalunya tuh sama-sama dari kaum yang termarginalkan. Iya. Dua-duanya tuh hidup dalam kekangan lah kayak gitu ya. Tapi yang satu cheerful, yang satu dendam. Wah menarik ya. Menarik. Dan secara looks memang mirip tau. Mirip. Mirip banget. Dari tinggi juga mirip. Iya. Jadi itulah hubungan Benar-benar. teori dari Yuderon. Betul. Hubungan antara Tingginya berapa sih? Kurohige dan Brook. Bro. Kita cari lagi ya yang Iya, lain. cari lagi. Tingginya Brook 277 ya. Nah, Kalau tingginya Blackbird, oke. oke, dekat 344 dan Deket 277 ya. Ini yang terakhir ya, kita akan bahas teori dari Yuderon lagi. Yuderon lagi tentang Kepalanya Brook. kepalanya Brook. Oke. Jadi kan ada bekas luka. Oh, ya? ada bekas luka ya di tengkoraknya ya. Tengkoraknya, apakah itu bekas luka yang disebabkan oleh Gunko Oke. nantinya atau bukan? Sebenarnya ada dua sih, ini sama ini satu lagi nih. Satu lagi bisa kalau kita sempet ya. Nah ini nih, ini hubungannya kan sama-sama kan? Oh ya, ini gabungan, ini lanjutannya ya. Lanjutannya kan. Ini Kita dulu bacain berarti. dulu lah ya. Tentang kepalanya Brook ya. Jadi kan kalau sekarang kepalanya bisa dibuka ya, Iya. buat nyimpan apa? Iya benar. Rekaman. Kopian. Apa? Kopian. Dayal. Iya betul. Tapi kan pas kita ngelihat di masa lalunya, belum ada tuh bekas lukanya tuh. Nah, sama Yuderon dibahas. Iya. Tentang gimana tuh bahasnya gitu. Iya, ini Yudara nih lebih ke bertanya-tanya ya. Tentang luka yang ada di kepalanya Brook. Karena waktu masih hidup juga kan lukanya sudah ada tuh ya. Sepertinya Iya. ya. Luka jahitan di kulitnya. Dan ternyata itu tembus ya sampai ke tengkoraknya ya. Sampai kita lihat tuh tengkoraknya juga ada ya. Itu di flashback pertama ya. Itu di flashback pertama, betul. Pertanyaannya apakah itu dapat dari God's Knight? Mungkin dalam hal ini Gunko ya. Karena Gunko yang sudah bertemu sama dia. Dan kehidupan Brook itu memang benar-benar life or death. Bener kan? Dia hidup maksimal ya secara total. God's Knight atau Holy Knight sih? Sebenarnya God's Knight. Iya ya. Ini sebenarnya kita sih yang lebih tepat bilangnya prajurit dewa dibandingkan Iya. prajurit suci karena mereka nggak suci sebenarnya.
Cuma kita udah keenakan Holy Knight Enggak, ngomongnya. seingat gue namanya dulu God's Knight tuh. God's Knight, emang God's Knight. Kenapa diganti di Holy Knight ya? Sebenarnya nggak diganti. Oh, emang ininya dia? Tetap God's Knight. Memang orang-orang aja pada nyebutnya Holy Knight. Sebenarnya God's Knight. Gitu. Nah, ternyata kehidupan Brook tuh memang benar-benar life or death, hidup atau mati. Semua keluarganya kelaparan sampai mati. Si Gila Brook ya? sendiri benar, si Brook sendiri makan katak dan hidup. Oh iya, kemarin nih gue ngomong katak beku tuh apa sih ini? Oh, Ada yang gua komen. baca, Gue iya. baru baca, alhamdulillah gue bisa tidur. Gue juga baru ingat juga. Ya Avatar. kan? Iya, gue kira apa Usop. Usop kan jualan obat dari kodok ya. Oh ternyata Avatar makan kodok sembuh. Bener Avatar. Nah Gua kita ingat harus tahu langsung. nih di Jepang itu kodok tuh apa ya? Bener sembuh Anjing. kodok beku. Keluarganya udah mati kelaparan. Brook aja makan kodok, tapi hidup tuh akhirnya ya. Terus dia dituduh ya sama angkatan laut ya, terus dipukulin ya kan. Terus hampir dibunuh God's Knight. Probably Gunko kali ya nanti ya. Mungkin Gunko atau yang di samping Gunko tuh ya. Gua nggak tahu tuh Dia siapa tuh siapa tuh? tuh. Iya. Gue itu ada hubungannya sama Vinsmoke. Oke. Karena- Mungkin kakeknya. Kalau umur tuh Iya, kakek atau kakeknya. buyut. Karena- Buyut bisa. Karena kan si siapa namanya? Brook pernah ngomong Vinsmoke. Nama yang Bikin tulangnya tulang gemetar ya. gemetar. Iya, benar-benar. Tapi seingat gua, koreksi kalau salah ya. Iya. Jet juga pernah ngomong Apa tuh? kalau dia ingin membangkitkan Vinsmoke lagi setelah ratusan tahun ya. Oke, Apa berapa puluh tahun gitu? benar. Mungkin kalau itu ada hubungannya sama Vinsmoke, mungkin memang dia tidak menjalankan Vinsmoke, tapi background Vinsmoke mungkin ya, mungkin. Rumbar Pirates juga di wipe out nih ya, mati semua ya. Rumbar Pirates kan akhirnya Iya, mati semua iya. ya. Kenapa deh? Karena ini keracunan. Keracunan juga ya. Oh, itu ada hubungannya tuh nanti sama ini ya, sama chapternya ya. Keracunan emang kan kalah perang terus pada mati. Kelaparan, semua. pada mati. Dia mati sekali, tapi bangkit kembali dengan Yomi. Terus shadow-nya diambil sama Moria. Terus hampir mati sama zombinya Ryuma, ya kan? Tapi hidupnya tetap cheerful. Nah, apakah ini kekuatan musik? Oh. Yuderon mau mengangkat tentang tema kekuatan musik karena di film Red yang penjualannya paling gila-gilaan, yang jujur gue gak suka sama Uta, kayaknya di situ memang ada sesuatu yang unik, yaitu kekuatan musik. Seperti kan kita kemarin kan dibahas juga tentang Power of Love ya. Iya. Dari Sanji, dari Gaban, dari Yaban, dari apa segala macam. Apakah juga ada Power of Music? Harusnya Karena ada sih. musuhnya Uta kan juga kayak Domiri versi kayak apa? Demon King gitu ya. Gue percaya Maknain. sih ada the power of music sih. Heeh. Karena di dunia nyata aja musik tuh kuat banget sih. Musik kuat emang. banget. Kalau di RPG tuh ada karakter bar tuh biasanya musiknya Iya, mempengaruhi ya, iya. mempengaruhi karakter tuh. Nah, Benar. ada juga yang punya luka di kepala juga sebenarnya Cil. Benar. Yaitu si Jarul ya. Ya, Jarol itu juga punya Luka di kepala. kepala. Tapi masih hidup. Ya, terus ini kesamaan Jarol ya, kesamaan Jarol dengan Brook. Jadi kita cari persamaannya. Persamaannya Jarol, dia suka dengan wanita dewasa, wanita tua. Brook juga suka wanita dewasa ya. Karena Anjing, wanita dewasa yang lebih tua dari Jarul siapa? makanya nggak ada. Makanya waktu Gunko godain Brook nggak mau. Brook maunya sama wanita dewasa. Terus si Jarol itu kena dampak dari pertarungan di tengah-tengah pertarungan Herald dan Loki ya, Domir versi. Terus sebuah pedang tertancap di jidatnya ya kan, di kepalanya. Nah, si Brook juga nih, dia menghadapi Domir versi lawannya nih ya, di antara tengah-tengah antara Leovan dan Shuri. Oh, sama nih ayah dan anak. Iya. Oh, gue baru Jadi dia mengintervensi pertarungannya sama nih, antara pertarungan ayah dan anak, dan dua-duanya lagi Domir versi. Tapi si Loki mah enggak ya, Loki mah sadar ya. Cuma yang sama adalah pertarungan ayah dan anak dan menggunakan Domir versi salah satunya. Apakah kalau disamain sama Jarol ya, apakah nanti di chapter berikutnya di 1186 Brook ini kepalanya ini hasil tusukan dari God's Knight? Atau pertarungan itu deh, atau dari si Leovan atau dari apa, kayak si Jarol itu kena dari Loki versus Herald gitu. Berarti inti dari pembahasan yang ini adalah Pelaku dari pelaku dari luka di kepalanya. luka di kepalanya, dan katanya lukanya sama persis ininya, titik Iya. lukanya sama persis antara Iya. Jarol dan Brook. Tapi dia bisa hidup, hebat juga loh si Brook. Iya ya. Dicabut hidup, masih hidup loh dia. Iya ya.
Kita lihat berikutnya. Apakah mereka punya dokter yang sangat Ah. gila? Ataukah Oda akan mengeluarkan kekuatan di One Piece, yaitu susu. Soal tulangnya dia ya kan. Minum susu giginya Iya. balik. Tapi menariknya adalah memang dari teori yang dari pembahasan yang dibuat sama Yuderon, kesamaannya adalah sama-sama Lumira versi. Sama-sama Lumira versi. Ayah dan anak. Dan yang membedakan adalah Gunko berhasil dikendalikan Imu. Gunko berhasil Sedangkan dikendalikan Loki Imu. tidak. Oke. Loki mencoba dikendalikan. Oke, menurut lu nih ya, gue mau nanya. Apa nih yang membedakan Gunko dan Loki? Apakah Loki punya pendirian lebih teguh? Apakah secara fisik Loki itu lebih dominan, makanya nggak bisa didominasi? Apakah Gunko sangat emosional, makanya masuk, atau apa nih? Menurut gua karena faktor buah iblis yang dimakan sama Loki aja. Nidhogg. Nidhogg. Beda ya, bener, Beda. kalibernya beda. Karena kalau dibilang karena rasnya, Harald kena. Harald kena. Kalau Betul. dibilang keyakinan, Mm-mm. Rox kurang gila apa keyakinan Kurang untuk gila hidup apa? apa? Kena. Betul. Tapi Nidhogg-nya yang nggak bisa bikin. Nidhogg, keren Itu banget, keren poinnya. banget. Gue setuju sama lo. Poinnya gara-gara Nidhogg. Gue setuju. Kenapa? Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya, Nidhogg, Nika, ini adalah kekuatan-kekuatan yang ditakdirkan untuk lawan Imu, sehingga tidak bisa dikendalikan. Memang sudah dinubuatkan ya. Dinubuatkan, ini lu nggak bisa kendaliin ini. Oke. Gitu. Keren, masuk akal. Gue setuju sih. Jadi itu ya. Itu dia hubungan antara Brook Dan Kurohige, dan juga Jarul. Kalau melihat mengacu ke luka. lukanya. Luka yang ada di Gue suka kepalanya. sih ngelihat yang Kurohige ya, Kurohige. karena setelah potensial kemungkinan dia berhubungan dengan Aokiji juga, Iya. ada juga berhubungan dengan si siapa namanya Kurohige, karena secara kesamaan banyak kemiripannya. Banyak, kemiripannya banyak. Meskipun Rox tidak Liuven itu bukan bapak kandung ya, Bukan. tapi semuanya mirip tuh Mirip. sama Brook tuh. Mirip sama bro. Apakah adik kakak sama siapa namanya? Apa ya, keponakan sih kan kemarin kita bahas ya. Apakah paman mungkin ya? Makanya gue bilang, kalaupun bapak anak lu juga nggak bisa. Kakek juga dia belum nikah. Iya. Kecuali ini kan ada masa, kan dia tuh masih ada 10 tahun untuk ketemu Yorkie kan. Benar. Nah di masa itu tuh kita lihat apakah dia berhubungan dengan seseorang atau enggak tuh. Waduh, umurnya tidak ada lagi. Jawabannya ada di episode selanjutnya. Umurnya tidak ada, tapi ngelihat Teach yang umurnya juga tidak terlalu tua, mungkin biasanya umur bapak sama anak di 30-an dia kayaknya. Iya, di umur bapak sama anak di One Piece kan 20 tahun ya bedanya. Berarti kalau dia 30-an saat itu ya. Kalau si Teach umurnya Sekarang dia umurnya 40-an ya. umurnya 40 ya. Coba kita lihat. 40, berarti bapaknya 60. Brook itu 90, masih belum. Iya. Masih paman kejauhan nggak? 90 ke 60, beda 30 tahun. Enggak, masuk makanya paman. gue pengen penasaran nih. Kan ada jarak 10 tahun Iya, sebelumnya ketemu Yorkie kan. Nah, Nah, maksud gua dalam sisa waktu ini apakah Brook berhubungan dengan seseorang oke. atau ketemu atau apa? Makanya masih ada kemungkinan dengan Aokiji juga nih. Masih ada kemungkinan Aokiji. Karena dengan Aokiji paling dekat Nah, sebenarnya. menurut gue juga mungkin karena Vivi aja bukan keturunannya Nefertari Lily. Nefertari Lily nggak balik dari Marijoa, jadi dia nurunin ke adiknya. Vivi itu keturunan adiknya Lily. Jadi ada kemungkinan kayak si Kuzan, Teach sama itu tuh mungkin terhubung dalam satu keturunan darah yang sama, tapi itu bukan orang tuanya tuh nggak sama, gitu. Mungkin jauh sepupu atau apa. Kalau mungkin menurut kalian siapa keturunannya? Terus aja di kolom komentar. Menarik ya Brook dan itu ya. Kalau gitu sekian dari dulu ya. Iya. Beda teori hari ini, sampai ketemu di beda teori selanjutnya. Iya. Oh iya, kalau buat sponsor, ingin naruh sponsor di sini, Iya. bisa bebas ya. Boleh banget. Langsung aja hubungin podcast ini hubungin gua atau hubungin Cancel juga Betul. boleh. Nanti DM aja. Betul. Bisa taruh di sini Benar. Atau bisa taruh ke Kumamoto. Nah, gitu. Sama Betul. kalau kalian punya teori bisa tulis di Saweria sekarang. Benar, Kalau benar. 50.000 kita bacain, Boleh. 100.000 kita telepon, Nggak perlu teori sendiri, teori Iya. orang yang seru nggak apa-apa. 100.000 kita telepon. Mm-mm. Sematkan nomor teleponnya. 500.000 bisa kita undang di sini. Oke. Bisa ngobrol langsung. Iya, betul. Ya udah kalau gitu gue Reno Frianus. Gua Cancil Chan. Sampai ketemu di bedah teori selanjutnya. Bye.